Pemirsa Intens Investigasi, bak luka lama kini terkorek kembali. Pepatah itulah yang seolah tengah dirasakan oleh Nadia Mustika Rahayu, janda dari pedangdut Rizky 2R yang baru saja menikah kembali dengan Iqbal Rosadi. Ya, usai dirinya yang tidak mau komen ketika ditanya oleh para awak media dan juga netizen seputar tidak hadirnya kembali sang ibu kandung dalam pernikahannya kemarin. Nadia pun justru curhat lewat media sosial mengenai kesedihan dirinya saat dulu tinggal di panti asuhan. Benarkah unggahannya tentang kesedihan itu adalah jawaban Nadia dari banyaknya pertanyaan apa yang menjadi penyebab Nadia tidak mau mengundang sang ibu kandung dalam pernikahannya kemarin. Lalu, seperti apa pula curahan hati ibu kandung Nadia yang mengungkap alasan mengapa dirinya harus memasukkan Nadia ke panti asuhan pada kala itu? Benarkah lantaran kesulitan finansial adalah penyebab Nadia harus masuk panti asuhan? Benarkah pula tidak diundang untuk kedua kalinya membuat luka yang begitu dalam bagi ibunda Nadia? Rupanya, tak hanya ibu kandung Nadia saja, mantan suami Nadia Mustika yaitu Rizky 2R rupanya juga tidak hadir di acara pernikahan Nadia dan Iqbal kemarin. Lantas seperti apa jawaban Nadia ketika ditanya oleh para awak media apakah mengundang mantan suaminya Rizky 2R ataupun tidak dalam pernikahannya kemarin? Dan bagaimana pula mantan suami Nadia yaitu Rizky 2R yang berencana untuk kembali menjalin bahtera rumah tangga dengan sosok perempuan yang belum diungkapkan identitasnya ke publik. Namun persiapan pernikahannya sudah cukup matang hingga mencapai 90%. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pada Sabtu 25 November 2023 kemarin, kabar bahagia baru saja dibagikan oleh Nadia Mustika Rahayu, janda dari pedangdut kembar Rizky 2R. Di mana dirinya resmi menikah lagi dengan laki-laki pilihannya, Iqbal Fitra Rosadi, adik ipar dari Larissa Chow. Namun, di tengah kabar bahagia yang dibagikannya itu, lagi-lagi pernikahan Nadia Mustika kali ini pun kembali menjadi sorotan terkait tidak tampaknya sang ibu kandung dalam momen pernikahannya itu. Tentu saja netizen pun kembali bertanya-tanya mengapa di pernikahan keduanya ini lagi-lagi Nadia tidak mengundang orang tua kandungnya untuk hadir di momen bersejarah di dalam hidupnya. Mengingat pada Juli 2020 silam, tepatnya saat Nadia menikah dengan Rizky 2R, Nadia pun tidak mengundang orang tua kandungnya. Dan usai no comment saat ditanya oleh para awak media kemarin, Nadia justru terlihat menceritakan perihnya saat tinggal di panti asuhan yang penuh dengan penderitaan hingga akhirnya diurus sejak kecil oleh orang tua angkatnya. Tentu saja curhatan Nadia itu pun seolah menjadi jawaban apa yang menjadi alasan dirinya yang tidak mengundang sang ibu kandung untuk datang ke hari bahagianya tersebut. Memang untuk awal aku nangis tuh 3 bulan, kayak menyesal gitu tinggal di panti kok. No komen dulu untuk saat ini ya. Kalau keluarga aku masih jelas bahagia ya, mereka support banget lah dengan segala pilihan yang udah ditentuin gitu. Gak pernah ada masalah sedikit pun juga. Kalau keluarga aku juga ya sama ya, mempertimbangkannya juga ini juga bisa bawa diri dia ke keluarga aku gitu, sampai ke Cianjur Selatan pun dia nyusulin yang namanya jalannya tuh ya Allah luar biasa banget gitu. Dia ada effortnya juga, terus nyambung lah sama ibu terutama ya, sama keluarga sama kakak-kakak nyambung lah komunikasi. Jadi itu sangat dipertimbangkan gitu, karena kalau menikah menurut aku ya nggak kita berdua aja gitu, tapi ya 2 keluarga lah sama.
namanya saya punya prinsip keluarga itu harus bersatu. Nggak ada yang memang nggak harus datang atau kayak semua datang. Justru ini terulang lagi dari yang pertama sama Rizky sampai sekarang mau menikah lagi. Saya itu sebagai almarhum katanya untuk keluarga yang lain dari kasih sama sekali memberikan berdua sama dia ini ya saya ikut senang. Kalau saya diundang pasti saya akan datang. Terkuak kisah mengapa masa kecil Nadia harus menjalani kesedihan di mana ia pun harus tinggal di panti asuhan. Menurut sang bunda, kala itu dirinya tidak memiliki kesanggupan finansial untuk mengurus Nadia. Hingga pada akhirnya harus menitipkan Nadia kecil di panti asuhan dengan perjanjian tidak akan dilarang untuk berhubungan dengan anaknya saat dewasa nanti. Perbatasan ekonomi. Karena apa? Untuk apa jadi TKW kalau saya hidupnya mapan? Sedangkan bapak-bapaknya juga nggak ada. Ini contohnya jangan Nadia doang. Ini semua. Yang gede juga nggak disayang. Terus ke adik kakak bersaudara jadi satu ibu satu bapak ya sekandung. Juga ya gitu. Cuma perjanjiannya dulu Nadia udah gede kalau udah mapan ke ibunya silakan. Jangan sampai lupa sama ibunya. Saya nggak mau uang, nggak mau harta untuk apalah dari anak. Tapi dihargai seorang ibu teh gimana? Ibu itu melahirkan anak itu sampai keluar kepala teh gimana? Taruhannya nyawa. Saya yang ngerasain. Saya nggak mengharapin dia pulang. Cuma kedekatan keluarga itu damai. Saya sama keluarga ya sama ibu angkatnya biasa damai. Sama anak pun nggak bakalan saya. Dia sini kamu udah jadi artis. Sini kamu pulang ke sini demi Allah saya. Nggak bakalan begitu. Saya mah cuma ingin dihargai. Enggak, saya enggak menyesal. Demi Allah saya bersyukur. Demi Allah saya bersyukur Nadia ada yang ngurus. Untuk kabar mengenai pernikahan Nadia yang kedua kali ini ya, sama sekali pihak keluarga kami, keluarga kandungnya tidak ada yang dikonfirmasi, diberitahu pun nggak ada gitu. Baik saya, saudara yang lain pun maupun termasuk ibu saya sendiri sama sekali nggak ada. Lalu ternyata hubungan Nadia dengan sang ibu kandung tidak begitu baik. Mengingat sang ibu kandung yang terlalu sibuk bekerja mencari nafkah bagi anak-anaknya yang lain. Selama ini pun berhubungan dengan Nadia hanya sebatas berkirim pesan lewat sosial media. Komunikasi mereka pun tidak berjalan baik karena selama berbalas pesan lewat sosial media, Nadia pun tidak banyak merespon pertanyaan sang bunda terkait keberadaan dirinya. Kadang kalau jadi TKW kan nggak bisa tiap hari datang, jarang pulang, kadang 2 tahun karena saya sampai 9 tahun di situ jarang, komunikasi jarang. Ibu saya, neneknya waktu masih ada suka nengokin ke situ segala macam dibawa walaupun enggak punya juga nengokin cucunya. Sejak Nadia kami angkat sampai saat ini Ibu Ipah Saripah datang menengok Nadia itu sebanyak 2 kali ya. Yang pertama waktu acara akikahnya Nadia itu mungkin baru umur 2 minggu ya. 2 mingguan. Dan yang kedua itu pada saat Nadia menikah dengan Rizky. Pada saat akan menikah dengan Rizky itu yang kedua datang ibu ya ke rumah. Adapun keluarga Nadia yang sering berkunjung untuk menengok Nadia itu yaitu ibu almarhum Aminah ya. Itu neneknya Nadia, ibu kandung dari ibu Ipah Saripah. Iya. Ternyata momen tidak diundangnya ibunda dari Nadia Mustika pada awal menikah dengan Rizky 2R juga menyebabkan luka mendalam bagi sang ibu kandung.
ibu kandung Nadia pun juga menceritakan dirinya yang tidak bisa hadir karena Nadia sendiri yang mengutarakan kepada dirinya, di mana kala itu tamu undangan di pernikahannya pun sudah dibatasi. Meski tak bisa hadir dalam pernikahan Nadia, sambil menangis ia pun hanya berharap kepada Nadia untuk bisa berdamai dengan dirinya, meski Nadia pun tidak harus mengakuinya sebagai ibu kandung. Nah, mungkin keluarga kami salah ya karena tidak menghadirkan Ibu Ipa di pernikahan. Maka dari itu, atas nama keluarga angkat Nadia Mustika Rahayu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ipa Saripah beserta keluarga karena tidak dapat menghadirkan Ibu Ipa Saripah pada saat pernikahan Nadia. Nadia, Mama mohon maaf. Mama emang terserah sama kamu. Mama patut dibully, dihina. Silahkan. Cuma Mama ingin ketemu dulu sama kamu. Ingin ketemu sama kamu. Ingin damai. Ingin saling sayang. Kamu ngaku ibu terserah. Enggak. Ya udah. Ya Allah, bersyukur ibu bersemas sujud. Itu yang diharapkan. Kalau sumpahnya Nadia datang, itu yang disemas sujud sama saya. Emang sebegitu kangennya ibu ya dengan Iya, kangen. Ingin punya anak 5, ingin sebenarnya. Gak ada kejelekan dari mana, dari sini, jadi berkumpul. Balik mah pasti ke ibu angkatnya, gak bakalan saya dipegang. Nadia jangan balik lagi ke sana, saya gak bakalan gitu. Silahkan, itu yang ngurus. Cuma saya mah ya gitu. Saya ibu kandungnya. Ibu kandungnya. Semoga dihargai juga. Dia nggak bakalan ada dia kalau nggak ada saya. Ya jelas kalau dari keluarga kandung ya, khususnya ibu saya ikut prihatin juga ya, sedih kenapa dia Nadia nggak belajar dari pengalaman gitu. Waktu menikah sama Rizky sama kayak tidak diikut sertakan, termasuk yang kedua kali juga tidak ada apa-apa memberitahu konfirmasi lah, memberikan kabar bahagia ini gitu. Kalau dari pihak keluarga kami ya pengennya sih diberitahu gitu ya kan, karena kan jangan sampai jadi konflik lagi lah konflik seperti beberapa tahun ke belakang pas awal nikah sama Rizky gitu. Ya pengennya Nadia itu belajar dari yang sebelumnya gitu, karena kan yang kita takutnya gagal yang kedua kalinya, tapi mudah-mudahan tidak ya gitu. Ya kalau dari keluarga kita itu, kalau memang misalnya Nadia mengkonfirmasi hanya ingin memastikan gitu, apakah sudah yakin dengan sosok Iqbal ini gitu, apakah sudah sejauh mana mengenalnya, itu aja sih. Selama orang tua kita masih hidup, yang melahirkan maupun seorang ayah, kita tetap harus mencari ridhonya gitu, minta doa restunya gitu ya, intinya doanya biar kedepannya lancar gitu kan. Karena kan terbukti dari tahun kemarin pun yang menikah sama Rizky nggak sama sekali minta doa keluarga, termasuk ibunya gitu, Bu Ipa. Ya kejadian pisah gitu kan, ya antisipasinya jangan sampai terulang lagi lah intinya. Itu sangat disayangkan kalau menurut saya. Lantas, seperti apakah jawaban Nadia Mustika Rahayu ketika ditanya oleh awak media apakah mengundang mantan suaminya Rizky 2R atau tidak di dalam pernikahannya kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 3 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens.
Pemirsa Intens Investigasi. Pernikahan Nadia Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi pada akhirnya kembali menyeret nama pedangdut Rizky 2R yang tidak lain adalah mantan suami Nadia Mustika. Ya, dalam hal ini netizen pun seolah kepo mengingat dalam pernikahan Nadia dan Iqbal kemarin Rizky 2R pun tidak terlihat batang hidungnya. Padahal dalam pernikahannya dulu dengan Nadia, Rizky pun dikaruniai seorang anak yang diberi nama Baihaqi Syaki Ramadan. Dan saat baru-baru ini dijumpai, Rizky 2R pun juga memberikan respon mengejutkan saat ditanya tentang mengapa dirinya tidak hadir di hari bahagia ibu dari anaknya tersebut. Bahkan Rizky 2R pun terkesan mengelak untuk memberikan jawaban ataupun keterangan mengapa dirinya tidak menghadiri hari bahagia dari orang yang pernah mengemban peran penting dalam hidupnya itu. Iya, buat pacarannya gitu. Mamanya sakit sudah habis. Alhamdulillah, no komen kalau itu. Lalu, saat momen bahagia kemarin, Nadia ditanya perihal apakah mengundang mantan suaminya tersebut atau tidak, Nadia pun seolah memilih bungkam, hingga Nadia tidak merespon banyak saat ditanyai tentang hal tersebut. Kak Iki kebetulan aku tidak mengundang. Tidak mengundang, tapi ya kemarin 2 hari yang lalu deh sebelum aku nikah, ada ke rumah untuk meminjam Saki bentar. Lantas, seperti apa pula mantan suami Nadia, yaitu Rizky 2R, yang juga berencana untuk kembali menjalin bahtera rumah tangga dengan sosok perempuan yang belum diungkapkan identitasnya ke publik. Namun, persiapan pernikahannya pun sudah cukup matang hingga mencapai 90%. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 3 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya, mantan suami Nadia, Rizky 2R, yang berencana untuk kembali menjalin bahtera rumah tangga dengan sosok wanita yang belum diungkapkan identitasnya ke publik. Namun, menurut keterangan Rizky 2R, persiapan pernikahannya sudah cukup matang hingga mencapai 90%. Hingga dirinya pun juga sudah menyiapkan segala keperluan yang nantinya dibutuhkan saat hari bahagianya itu diselenggarakan. Kalau dipersenin 90%. 90%. Berarti tanggal berapa nih Bang bisa di-spill dong Bang? Tanggal bisa di-spill Udah kan? lah, nanti aja tungguin aja ya teman-teman ya. Kan udah ngecek gedung atau kemarin gimana rencana? Udah dong. Akan tanggal cantik atau gimana nih? Gak ada tentang cantik, yang penting gimana langkahnya baik aja. Rencana kan di Jakarta atau di mana? Ya, mudah-mudahan gencatan senjata ini. Rencana di mana? Rencana di mana? Insyaallah di Bandung. Di Bandung lagi. Makasih ya teman-teman media, tungguin aja nanti ya insyaallah di awal bulan di awal tahun. Di awal tahun. Enggak dong. Awal bulan 12. Yang setahu Ido gitu kan, Iki ini persiapan udah lama banget gitu. Dan kenalnya sama calonnya ini juga udah lama. Jadi menurut Ido persiapan Iki insyaallah jauh lebih matang sih gitu. Jadi sebelum pemberitaan Nadia juga menikah, Ido lihat
mereka udah private, udah apa segala macam gitu, udah meeting vendor dan lain-lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.